Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang berada di pagi ya. Semoga banyak rezekinya buat teman-teman semua. Salam tandan berduri. Semoga banyak rezekinya ya teman-teman semua ya di hari ini dan di hari yang mendatang ya. Nah, ini teman-teman lihat kondisi kebun kita. Ini sudah kebun ini dimasuk di usia mulai dari pembukaan teman-teman sudah masuk hampir 8 bulan 10 bulan ya, tapi mulai tanamnya bibit. Nah ini teman-teman lihat ya, bibit seperti ini. Kalau teman-teman nanam itu jangan tanam yang kecil betul teman-teman, usahakan tanam sawit itu di bibit di umur 1,5 tahun ya teman-teman. Usahakan di umur 1,5 tahun atau di umur 1 tahun, itu paling mudah. Kalau punya saya ini kemarin saya tanam di umur 6 bulan 6 bulan 4 bulan teman-teman, masih kecil makanya ada susah ya teman-teman ya, nggak ada susah. Dan itu belum lolos apkir ya teman-teman. Di sini banyak yang kita tanam apkir sebenarnya ya, jujur aja ya, banyak yang kita tanam ini apkir, nanti yang buahnya nggak bagus walaupun kita tanam ini dengan varietas PPKS yang ambi ya teman-teman, unggul. Di sini kata lain, unggul bukan berarti itu bagus semua teman-teman ya. Nah, dan kemudian sawit abal-abal bukan berarti sawit abal-abal tuh jelek semua, enggak teman-teman. Semuanya harus melalui seleksi. Mungkin teman-teman, kalau saya sudah lama belajar di sawit abal-abal teman-teman ya, itu harus kita seleksi bibit itu yang bagus. Makanya kita usahakan tanam itu di umur 1,5 tahun. Di situ semua bibit itu sudah alhamdulillah lolos seleksi. Sudah kelihatan bentuknya ya teman-teman. Tidak seperti ini. Ini kecil. Ini kena kita tanam di umur 3 bulan, 4 bulan ya kayak gitu teman-teman. Jadinya dia kuning-kuning, lambat besar. Dia dipengaruhi dengan rumput gulma ini ya, dia akan kalah ya teman-teman ya. Nah, begitu. Makanya teman-teman mungkin lihat sawit saya yang sering saya panen itu, saya tanam 1.500 pokok itu sawit abal-abal semua. Tapi teman-teman bisa lihat ya, untuk hasil panennya ya, dalam 1 hektar itu minimal ya, itu trek sekali itu teman-teman, 8 kuintal ya. Panen per 2 minggu, ingat itu ya, panen per 2 minggu. Nah ini seperti ini, cantik ini. Ini bentuk sawit unggul, memang warnanya hijau seperti ini. Dari pelepah-pelepahnya teman-teman bisa lihat ya, bawahnya sudah hijau. Nah, benarnya sawit itu ya di umur sebesar ini baru bisa lolos seleksi ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin usahakan teman-teman ya, saya sedang berbagi pengalaman saja, tidak menggurui teman-teman semua ya. Seperti itu. Memang di umur sawit segede gini, lokasi seluas ini masa yang tidak enak sebenarnya teman-teman ya. Penuh perawatan tinggi ya. Perlu perawatan tinggi ya. Ini perawatan tapi hasil belum ada. Nah, tapi jangan ragu, jangan bimbang. Suatu saat nanti di umur sekian, di umur 5 tahun teman-teman akan menikmati hasilnya. Nah ini teman-teman lihat, ini karena tanamnya terlalu kecil, dihantam sapi juga. Di sini banyak hama sekali, banyak sama sapi ya. Nah pokoknya mantap teman-teman ya. Ingat, sekalipun teman-teman tuh tanam bibit apapun ya jenisnya, harus seleksi dulu. Makanya kalau teman-teman di penangkaran bibit atau di pembibitan itu mesti teman-teman jeli dalam memilih. Kalau teman-teman tidak mengerti memilih bibit, usahakan suruh tukang tanyakan dulu ini bibit sudah diseleksi atau belum ya. Tanyakan ke pembibitan ya, yang pemilik bibit. Biasanya pembibitan tuh kalau yang bagus ya, sudah terkenal lama, biasa penyalur bibit ya. Untuk di penangkaran tuh biasanya diseleksinya dulu. Dia tidak menjual bibit yang kecil. Kalau dulu ya, kalau sekarang kayaknya bibit yang kecil pun sudah dijual teman-teman. Di umur 3 bulan, 4 bulan sudah dijual ya. Pengawasan di kebun sendiri nggak terlalu ketat sekarang ya, nggak seperti dulu. Kalau dulu di umur sekian baru boleh dijual bibit ya, kan kena pajak juga. Nah seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang ya begitulah. Sekarang aku lebih baik sekarang, kalau saya pribadi nggak pernah
Jarang sekali saya beli di pembibitan ya teman-teman, kecuali untuk menyulam ya. Sering sekali menyemai sendiri karena saya menyeleksi sendiri bibit tersebut. Makanya teman-teman lihat sendiri ya, sawit abal-abal pun juga bagus teman-teman, tapi jenisnya memang rata-rata dura ya. Karena sawit itu kelihatan kok teman-teman, yang kuat berbuah dan tidak kuat berbuah itu sudah kelihatan dari bukaan pelepah, dari daun itu sudah kelihatan. Itu orang pembibitan pasti tahu tuh teman-teman. Dan yang petani sawit udah lama pasti sudah tahu ya. Nah, kita lihat. Nah, seperti itu teman-teman. Pokoknya jangan ragu jadi petani sawit ini. Pokoknya di petani sawit ini enak kali teman-teman. Enak banget. Walaupun penderitaan di waktu kecil seperti ini, ya seperti ini teman-teman. Nah, untuk saya berbagi lagi tip ya teman-teman, karena di sini tempat saya banyak sapi. Nah, ini contohnya teman-teman, setelah saya kasih tai sapi atau saya kasih tai sapi di bawahnya, tapi di atasnya sekarang nggak dimakan sapi teman-teman. Sapi kayaknya kalau bekas bau tainya sendiri dia nggak mau makan teman-teman. Nah, ini yang sudah kita kasih ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Ini karena kawan sekali banyak sapi di sini ya. Ini biasanya kalau sapi puluhan ekor sih teman-teman. Kalau malam-malam ya. Nah, ini setelah kita kasih tai sapi nih, jadi hijau, nggak dimakan sapi lagi ya. Nah, itu teman-teman saya berbagi aja pengalaman. Percikan saja tai sapi per 3 bulan ya teman-teman. Memang kalau untuk lokasi seluas ini ya, sebenarnya harus kesadaran sendiri ya para pemilik sapi ya teman-teman. Begitulah kita sebagai petani sawit teman-teman ya, mesti bersabar ya. Ini dalam jangka waktu panjang. Makanya teman-teman yang belum berpengalaman ya, saya katakan yang belum berpengalaman usahakan beli bibit unggul saja ya. Jangan beli abal-abal. Tapi kalau lagi di faktor kalau nggak punya modal teman-teman ya, nggak punya modal ya, tanam abal-abal juga nggak masalah. Seperti saudara-saudara saya yang saya tahu saudara seprovinsi saya yaitu Kalimantan Selatan ya teman-teman. Di sana kan banyak yang dari kebun karet digantikan ke kebun sawit teman-teman. Karena keluarga saya banyak di sana, keluarga kita dari saudara ya, ibaratnya keluarga menikah dengan mereka sana, mereka banyak yang nanam sawit abal-abal. Pernah saya tanyakan ke mereka, kenapa beli bibit yang murah, nggak ada modal bang. Nggak masalah teman-teman, nggak masalah. Kita sebagai perintis ini dari yang jelek dulu, yang penting berbuah dulu, ya itu sudah nggak masalah teman-teman. Contohnya seperti saya, kalau daya dulu nunggu beli bibit sawit unggul ya teman-teman, dengan waktu itu unggul kan zaman dulu susah teman-teman ya. Susah sekali ya, susah sekali kita dapatkan ya teman-teman, kecuali di pembibitan. Kalau sekarang beli kecambahnya susah. Kalau sekarang kan enak, kita bisa beli kecambah sendiri lewat outlet aplikasi yang ada aplikasinya seperti PPKS, kan enak teman-teman. Sekarang banyak jalur-jalurnya kalau mau beli unggul. Tapi ya harga ya lumayan, satu kantongnya isi, kalau untuk PPKS ya 150. Udah tahu kalau yang bibit lain, kita masih cinta dengan jenis PPKS ya teman-teman. Karena di sini rata-rata saya dulu nanam PPKS dulu. Nanti kita akan coba ke bibit yang lain seperti Topaz, Sriwijaya, TN1. TN1 juga banyak sini teman-teman sudah yang nanam. Terus Simbe, Simalungun B itu perusahaan banyak yang nanam di sini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, buat saudara-saudara yang tidak punya modal ya nggak masalah. Kita sebagai perintis itu awal dari nol. Memang katanya untuk sawit abal-abal tuh treknya panjang, dalam 10 tahun tidak bisa berbuah. Itu sebenarnya ya tergantung perawatan. Kalau punya saya sudah ada yang sampai umurnya 20 tahun masih menghasilkan. Memang sawit itu kalau kita lihat yang unggul sekalipun ya teman-teman ya, itu ya di umur 10 tahun 15 tahun itu sudah menurun, kecuali itu jenis PPKS 239 ya teman-teman. Itu tonase tinggi teman-teman yang jenis kayak gitu. Nggak tahu Perdan Select P80 ini nggak tahu kita, karena belum ada yang tanam sini bibit sultan ya teman-teman. Oke.